Hai semuanya, assalamualaikum. Ketemu lagi dan jumpa lagi di channel Hetty Widiantoko ya. Oke teman-teman, di video aku kali ini masih bersama kue tradisional ya. Nah, pengen tahu cara buatnya seperti apa dan bahan-bahannya apa saja? Silahkan disimak videonya sampai selesai. Yuk kita bikin sama-sama. Nah, oke, pertama-tama kita siapkan wadah, tambahkan 150 gram tepung tapioka, 100 gram tepung ketan putih, 150 gram gula pasir, setengah sendok teh garam halus. Kemudian ini kita aduk-aduk hingga tercampur merata dan lanjut kita tuang ada 500 ml santan kental ya. Ini kita tuang sedikit demi sedikit sambil diaduk-aduk seperti ini ya guys. Nah, jadi santannya ini harus direbus terlebih dahulu ya, supaya hasil kuenya tidak mudah basi atau cepat basi. Nah, setelah dingin baru kita bikin adonan seperti ini ya. Nah, kemudian ini kita aduk-aduk terus hingga menjadi adonan yang halus dan lembut terlebih dahulu ya. Nah, buat teman-teman untuk tingkat kemanisan sesuaikan selera masing-masing ya. Nah, di sini saya bikinnya tidak terlalu manis tapi sedang-sedang saja. Nah, kemudian tambahkan setengah sendok teh vanili cair, kembali aduk-aduk hingga tercampur merata. Nah, ini adonannya sudah halus ya teman-teman dan sudah lembut. Lalu tambahkan di sini ada 250 gram kacang hijau yang sudah direbus sebelumnya, ini sudah matang. Lalu kita tuang ke dalam adonan dan aduk-aduk kembali hingga tercampur merata. Nah, jadi kacang hijaunya direbus terlebih dahulu hingga empuk ya, baru dibikin adonan seperti ini. Nah, ini sudah selesai adonannya. Langkah selanjutnya di sini sudah saya siapkan citakan ya. Jangan lupa citakannya diolesin minyak tipis-tipis terlebih dahulu, baru kita tuang adonannya ke dalam citakan seperti ini ya. Nah, di sini saya menggunakan citakannya itu unik ya teman-teman, supaya itu hasilnya kecil-kecil imut gitu ya. Nah, ini kita isi semuanya terlebih dahulu, sesuaikan ukuran, jangan terlalu penuh-penuh ya. Nah, ini sudah selesai kita isi semuanya. Langkah selanjutnya di sini sudah saya siapkan air yang sudah saya panaskan sebelumnya. Lalu masukkan adonan kuenya ke dalam kukusan semuanya ya. Nah, jadi nanti ini hasilnya itu ukurannya imut dan lucu gitu ya teman-teman. Sengaja saya bikin cetakannya seperti ini ya. Nah, oke, ini sudah selesai, kita masukkan semuanya ke dalam kukusan ya adonannya. Dan langkah selanjutnya ini kita tutup kembali, kukus kurang lebih 30 menitan ya, atau hingga matang menggunakan api sedang. Nah, oke, ini kita tutup ya. Nah, ini kita kukus kurang lebih 30 menitan atau hingga matang. Dan ini setelah dikukus kurang lebih 30 menitan ya, ini sudah matang. Lalu angkat taruh di nampan atau di piring ya semuanya. Buat teman-teman yang tidak tahan panas boleh menggunakan capitan. Nah, di sini berhubungan cetakannya itu plastik, jadi tulisin untuk dicapit ya. Oke teman-teman, ini sudah selesai, kita angkat ya. Seperti biasa ini kita dinginkan terlebih dahulu ya sebelum dikeluarkan dari cetakannya. Nah, dan ini hasilnya. Jadi ya, satu adonan itu bisa menjadi banyak ya. Ini semuanya menjadi 40 cetakan ya guys. Nah, ini kita dinginkan terlebih dahulu baru nanti kita keluarkan dari cetakannya. Nah, dan ini setelah dingin ya, sudah saya diamkan kurang lebih ada 1 jaman. Ini sudah dingin, lalu keluarkan dari cetakannya semuanya. Nah, jadi setelah dikeluarkan dari cetakannya akan tampilannya seperti ini ya teman-teman. Nah, jadi cantik dan menarik ya. Nah, setelah dikeluarkan dari cetakannya semuanya, di sini sudah saya siapkan kelapa parut ya yang sudah dikukus sebelumnya. Lalu ini kita taburin kelapa parut hingga merata seperti ini dan siapkan piring. Lalu sajikan di piring atau tata di piring seperti ini ya. Dan ini hasilnya. Kue ongol-ongol kacang hijaunya sudah siap saji ya teman-teman. Dan ini mantap banget, asli cocok sekali buat cemilan santai bersama keluarga tercinta di rumah ya, atau buat
suguhan acara keluarga atau buat ide jualan juga bisa banget. Nah, buat teman-teman yang mau yang punya warung kecil-kecilan di rumah, ini cocok banget ya. Biasanya ini orang menyerbunya buat sarapan pagi ya, dengan segelas teh hangat, pasti pada suka. Nah, oke, ini kita cobain ya, pokoknya dijamin enak banget teman-teman. Dan ini tuh cenderung ke kenyal, gurih ya, manisnya tidak terlalu manis. Nah, oke teman-teman, langkah pertama kita mau bikin unti kacang hijaunya terlebih dahulu atau buat isiannya ya. Di sini sudah saya siapkan ada 1 kilogram kacang hijau yang sudah dikukus sebelumnya. Ini sudah empuk, sudah matang. Mumpung masih panas, langsung saja ini kita becek-becek atau kita haluskan seperti ini ya. Nah, biasanya kalau masih panas itu mudah sekali untuk dihaluskan. Lalu tambahkan ada 200 gram gula merah iris, setengah sendok teh garam halus, dan setengah sendok teh vanili cair. Kemudian kembali becek-becek atau kembali kita haluskan ya. Nah, berhubungan kacang hijaunya ini masih panas, jadi gula merahnya itu cepat terlarut ya. Nah, dan ini kita mau bikin buat isiannya terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, pokoknya kue yang satu ini itu cocok banget ya buat isian snack box atau buat hidangan acara hajatan, suguhan acara keluarga, ini cocok banget. Cukup menggunakan bahan murah meriah, bisa menjadi kue tradisional yang sangat enak. Nah, ini untuk unti kacang hijaunya sudah ready ya, sudah siap. Kemudian ini aduk-aduk kembali supaya gula merahnya itu tercampur merata. Nah, setelah itu ini kita sisihkan terlebih dahulu hingga dingin. Oke, langkah selanjutnya siapkan wadah, tambahkan 150 gram tepung tapioka, 100 gram tepung ketan putih, 150 gram gula pasir, dan setengah sendok teh garam halus. Kemudian aduk-aduk sebentar seperti ini, dan lanjut tuang ada 500 ml santan kental ya. Ini kita tuang sedikit demi sedikit sambil diaduk-aduk, dan jangan lupa santannya direbus terlebih dahulu ya. Setelah direbus kemudian didinginkan, baru kita bikin adonan seperti ini ya. Nah, ini terus kita aduk-aduk hingga menjadi adonan yang halus dan lembut sempurna. Kemudian tambahkan ada setengah sendok teh vanili cair, kembali aduk-aduk hingga tercampur merata. Nah, jadi untuk tekstur adonannya jangan terlalu cair-cair ya teman-teman, supaya hasil kuenya itu tidak terlalu lembek. Dan lalu tambahkan pewarna makanan warna hijau secukupnya, kembali aduk-aduk hingga tercampur merata. Nah, langkah selanjutnya di sini sudah saya siapkan cetakan. Jangan lupa cetakannya diolesin minyak tipis-tipis terlebih dahulu, baru kita tuang adonan seperti ini ya. Nah, setelah diisi dengan adonan, langkah selanjutnya ini kacang hijau yang sudah kita bikin pertama tadi ya. Nah, ini saya ambil secukupnya saja, lalu tambahkan atau cemplungkan ke dalam cetakan yang sudah ada adonannya. Langkah selanjutnya di sini sudah saya siapkan air yang sudah saya panaskan sebelumnya, ini sudah mendidih, lalu masukkan adonan mendutnya ke dalam kukusan semuanya. Nah, jadi untuk kacang hijaunya ini kelihatan nggak apa-apa ya, nanti kalau sudah dikukus itu akan tenggelam ya teman-teman, atau sudah sedikit membeku di dalamnya gitu ya. Nah, oke, ini sudah selesai, kita masukkan semuanya ke dalam kukusan, lalu tutup kembali, kukus kurang lebih 20 menitan atau hingga matang. Nah, dan ini setelah dikukus kurang lebih 20 menit ini sudah matang, lalu angkat taruh di nampan atau di piring terlebih dahulu. Buat teman-teman yang tidak tahan panas boleh menggunakan capitan ya. Nah, oke, ini sudah selesai, kita angkat. Nah, dan ini hasilnya ya. Jadi seperti biasa ya teman-teman, ini kita dinginkan terlebih dahulu ya sebelum dikeluarkan dari cetakannya. Jadi jangan panas-panas langsung kita keluarkan dari cetakannya, karena kalau masih panas itu posisi kuenya masih lembek ya.
Nah, dan ini kita tunggu hingga dingin terlebih dahulu, baru nanti kita keluarkan dari cetakannya. Nah, dan ini setelah saya diamkan kurang lebih ada 1 jaman ya, ini sudah dingin ya teman-teman. Lalu ini kita keluarkan dari cetakannya pelan-pelan saja. Nah, jadi ini kita semuanya keluarkan dari cetakannya ya. Nah, dan ini hasilnya setelah dikeluarkan dari cetakannya, sangat cantik dan menarik sekali ya. Oke, langkah selanjutnya di sini sudah saya siapkan piring, lalu tata di piring atau sajikan di piring seperti ini ya. Dan ini hasilnya kue mendut isi kacang hijau kekinian ya teman-teman. Selain tampilannya yang cantik dan menarik, ini rasanya dijamin enak banget. Ada kenyal, ada gurih, manisnya pas, tidak terlalu manis ya, karena saya tidak suka terlalu manis-manis. Pokoknya buat teman-teman untuk tingkat kemanisan sesuaikan selera masing-masing saja ya. Dan ini cocok sekali buat pelengkap isan snack box atau buat hidangan acara keluarga gitu. Ini cocok banget ya teman-teman. Nah, sekarang kita incip-incip, kita lihat tekstur dalamnya seperti apa. Pokoknya ini dijamin enak banget. Buat teman-teman yang ingin mencobanya, silahkan dicoba dan selamat mencoba, semoga suka dengan resepnya. Nah, oke teman-teman, langkah pertama di sini sudah saya siapkan air mendidih, lalu tuang ada 1 bungkus sagu mutiara setara 100 gram. Ini kita rebus kurang lebih 10 menitan ya, hingga mendidih. Nah, setelah direbus 10 menitan, lalu matikan apinya, tutup, dan ini kita diamkan hingga sagu mutiaranya mengembang sempurna. Oke, langkah selanjutnya siapkan wadah, tambahkan 150 gram tepung tapioka, 100 gram tepung ketan putih, 150 gram gula pasir, dan setengah sendok teh garam halus. Kemudian aduk-aduk dan tuang ada 500 ml santan kental ya. Jangan lupa santannya direbus terlebih dahulu ya. Nah, setelah direbus lalu didinginkan, baru dibikin adonan seperti ini. Kemudian ini kita aduk-aduk hingga tercampur merata sampai menjadi adonan yang halus dan lembut seperti ini ya. Nah, untuk tekstur adonannya jangan terlalu cair-cair ya, supaya nanti hasil kuenya tidak terlalu lembek. Nah, oke, ini sudah pas ya untuk adonannya. Langkah selanjutnya tambahkan setengah sendok teh vanili cair dan kembali aduk-aduk hingga tercampur merata. Nah, ini untuk adonannya sudah kita bikin ya, sudah selesai. Dan langkah selanjutnya ini sagu mutiaranya ya, yang sudah kita rebus pertama tadi. Nah, jadi ini sagu mutiaranya akan kita bagi menjadi 2 bagian, dan masing-masing kita kasih pewarna makanan secukupnya. 1 mangkok warna orange dan yang satunya lagi warna hijau ya. Kemudian aduk-aduk kembali hingga tercampur merata. Untuk pewarna makanan bebas ya, mau dikasih pewarna makanan apa saja juga boleh, nggak harus seperti di video ini ya teman-teman. Oke, ini sudah selesai tercampur merata, dan kemudian tuang adonan yang sudah kita bikin pertama tadi ke dalam mangkuk yang ada sagu mutiaranya. Kemudian aduk-aduk kembali hingga tercampur merata ya. Nah, jadi di sini saya bikin kue talamnya itu 2 warna ya, 1 warna orange dan 1 warna hijau ya. Pokoknya dijamin warnanya nanti itu cerah dan cantik. Nah, langkah selanjutnya di sini sudah saya siapkan citakan, dan jangan lupa citakannya diolesin minyak tipis-tipis terlebih dahulu, lalu kita tuang adonan yang warna orange terlebih dahulu ya. Nah, cara untuk ngisinya ini kita isi setengah-setengah dulu ya. Nah, kemudian di sini sudah saya siapkan air yang sudah saya panaskan sebelumnya, ini sudah mendidih, lalu masukkan adonan pertama warna orange. Nah, ini kita masukkan semua ke dalam kukusan ya. Nah, jadi semuanya itu menjadi banyak ya teman-teman. Kemudian
ini kita tutup, kukus kurang lebih 10 menitan terlebih dahulu atau hingga ngeset. Nah, dan ini setelah dikukus kurang lebih 10 menitan ya. Nah, di sini yang plastik putih itu kelapa parut ya teman-teman, itu saya kukus. Ini sudah dikukus, lalu angkat terlebih dahulu, dan langkah selanjutnya kita tuang adonan yang warna hijau. Nah, jadi nanti sisa adonannya akan saya kukus terakhir aja ya, karena berhubungan citakannya nggak ada lagi, jadi bergantian saja cara ngukusnya. Jadi semuanya tuh menjadi banyak ya teman-teman, ada 30 biji ya. Nah, ini sudah selesai, kita isi semuanya dengan adonan yang warna hijau. Nah, untuk terakhir adonan ini kita kukus kurang lebih 20 menitan atau hingga matang. Nah, ini setelah 20 menit kita kukus ya, ini sudah matang, lalu angkat taruh di nampan atau di piring terlebih dahulu. Nah, dan ini setelah diangkat ya teman-teman, dan ini hasilnya Masya Allah sangat cantik dan menarik ya, warnanya cerah dan glowing ya. Oke, seperti biasa ini kita diamkan hingga dingin terlebih dahulu ya, sebelum dikeluarkan dari citakannya. Jadi jangan panas-panas langsung kita keluarkan ya, nanti itu kue talamnya bisa rusak, karena kalau masih panas itu masih lembek ya teman-teman. Jadi harus didinginkan terlebih dahulu. Nah, dan ini setelah didinginkan ya. Nah, ini saya diamkan kurang lebih ada 1 jaman. Ini sudah dingin, warnanya juga sudah sedikit berbeda, agak cerah dan glowing. Kemudian ini kita keluarkan dari citakannya, dan ini setelah dikeluarkan dari citakannya ya. Nah, sangat cantik dan menarik ya teman-teman. Oke, langkah selanjutnya setelah kita keluarkan dari citakannya semuanya, lalu siapkan piring, tata di piring atau sajikan di piring seperti ini ya. Nah, di atasnya itu kelapa parut yang sudah kita kukus tadi ya teman-teman, dan ini hasilnya kue talam sagu mutiara ya. Nah, ini cocok sekali buat hidangan acara hajatan atau suguhan arisan keluarga atau isian snack box kekinian ya teman-teman. Dibungkus dengan plastik mika lalu dikasih stiker thank you, lebih cantik banget. Pokoknya soal rasa ini dijamin ada kenyal, ada gurih, dan manisnya tidak terlalu manis ya. Untuk tingkat kemanisan sesuaikan selera masing-masing saja ya teman-teman, karena di sini saya bikinnya tidak terlalu manis tapi sedang-sedang saja. Nah, dan ini kita incip-incip. Nah, buat teman-teman yang ingin mencobanya silahkan dicoba, barangkali di rumah ada acara keluarga, ini solusinya. Oke teman-teman, sekian dulu video saya hari ini, semoga bermanfaat dan semoga suka dengan video-video yang sudah saya persembahkan buat Sobat Titi dimanapun berada ya. Sebelum saya mengakhiri videonya, saya ucapin banyak-banyak terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi, bye-bye.